Kalau untuk songket ini sendiri pada zaman dahulu, zaman Kesultanan dulu, ini adalah sebagai identitas. Karena memang yang menggunakan songket tidak bisa sembarangan, baik itu untuk perempuan dan laki-laki. Ya bangga ya, karena sudah mengetahui prosesnya, perjalanan sehelai kain itu bagaimana. Lalu nilai-nilai di balik motif itu apa gitu, banyak tersimpan kayak cerita, doa, bahkan juga di balik-balik motif ini kan. Jadi bisa memakai kain ini ya sangat bangga. Songket adalah jenis kain tenun tradisional kebanggaan Indonesia. Salah satunya berasal dari tanah Deli atau yang kini dikenal dengan Kota Medan. Songket Deli memiliki sejarah panjang. Songket Deli yang sempat menghilang, kini menjadi ikon wastra di Sumatera Utara. Jadi songket Deli ini kan dahulunya digunakan oleh raja-raja. Nah, jadi raja itu menggunakan songket itu warnanya kuning, itu warna kerajaan itu ya kan. Nah, juga nanti misalnya alim ulamanya berwarna hitam, nggak boleh sama dengan rajanya. Kemudian di perkawinan, di adat perkawinan nanti ada berwarna merah. Nah, songket ini juga ketika dipakai oleh wanita ada maknanya. Itu kan songket itu ada 4 segi yang besar, itu namanya kepala songket. Nah, kepala songket itu kalau dia pakai di belakang itu pertanda dia sudah berumah tangga. Tapi ketika dia pakai songket itu di depan, dia masih seorang gadis. Tapi ketika dia pakai di kiri, dia sudah janda. Kalau di kanan dia memang janda tapi dia boleh diambil lagi, nah, kan gitu ya kan. Jadi kalau untuk laki-lakinya songket itu ada yang melewati lutut. Kalau dia melewati lutut itu pertanda dia sudah suami orang, jangan diganggu lagi. Tapi ketika dia memakai songket di atas lutut dia masih lajang, boleh. Kalau untuk songket ini sendiri pada zaman dahulu, zaman Kesultanan dulu, ini adalah sebagai identitas. Karena memang yang menggunakan songket tidak bisa sembarangan dan cara penggunaannya pun tidak bisa sembarangan juga, baik itu untuk perempuan dan laki-laki. Nah, untuk tingkatannya itu bahkan juga punya warna-warna sendiri dari sultannya, hulu balangnya gitu, punya warna-warna tertentu. Misalnya untuk sultan tuh tidak boleh yang lain memakai warna kuning. Hulu balang memakai hitam, ada yang memakai hijau gitu. Nah itu warna-warna seperti itu tidak boleh dipakai oleh masyarakat biasa. Jadi sebenarnya salah satu arti dari songket ini adalah sebagai identitas identitas sosial lah sebenarnya pada zaman dahulu gitu. Songket Deli sejatinya merupakan sebuah kain kebesaran bagi Kesultanan Deli. Songket ini dahulunya ditenun secara tradisional oleh para wanita yang dihormati dan diberikan upah yang pantas untuk karya-karyanya. Songket itu sebenarnya ketika orang itu bekerja kan dia alatnya itu disungkit. Ya kan, jadi sungkit sebenarnya, sungkit, ya kan, disungkit, diungkit gitu. Karena lama-lama kan lebih payah menyebut vokal U itu daripada E besar kan, makanya jadi ket, songket. Songket itu artinya juga apa? Mengangkat itu ya, mengangkat ya kan, mengangkat benang tadi kan.
Jadi menenun itu. Jadi masyarakat Melayu Deli ya juga mempunyai wasra yang sekarang diangkat kembali. Dahulunya sudah terjadi perang dunia, maka songket tadi yang digunakan oleh raja-raja Melayu, maka dia hilang sebentar ya. Nah, baru tahun 2014 ini ada seorang dokter wanita yang bernama Dr. Servina ya, sekarang dia bekerja di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, beliau coba angkat lagi tentang wasra Melayu Deli ini, namanya songket ya, songket Deli. Nah, dia coba angkat itu, kemudian barulah lagi dikenal ya. Sebagai Sri Kandi masa kini, Wan Irfania Ramadhani Lubis berupaya melestarikan wastra kebanggaan nenek moyangnya melalui brand Air dan Air Songket Deli. Nanan senangnya juga ya pesannya. Produk ini itu awalnya mulanya diprakarsai oleh ibunda saya, Dr. Hajah Tengku Syarifina M. Beliau di tahun 2014 April itu mendapatkan ide bahwa kenapa tidak ada songket Melayu Deli di Medan ini yang memproduksinya, padahal keluarga Kesultanan Deli itu memakai songket di acara-acara besarnya, di acara-acara formal, bahkan sehari-harinya. Nah, sehingga di situ beliau mendapatkan ide untuk mengangkat budaya Melayu melalui produk songket Deli. Jadi mama tuh ada keturunan dari keluarga Kesultanan Deli, dari Tengku Perdana, yaitu adiknya Sultan Deli waktu itu. Nah, jadi karena itu ya mungkin salah satu bawaan darah ya, panggilan hati gitu ya, passionnya. Jadi sehingga merasa memang memiliki kewajiban untuk melestarikan kembali budaya-budaya Melayu ini. Mungkin kalau dulu itu sebenarnya karena memang Medan itu adalah pusat ya. Sepertinya memang produksi itu tidak banyak di kota Medannya, karena di situ lebih kayak memang ibaratnya itu kayak ibu kota kan. Jadi sehingga memang produksi itu kemungkinan banyak mengambil juga dari Malaysia ataupun batu bara. Tapi dari buku yang saya baca juga itu ada menyebutkan memang seorang wanita bernama Celaut. Beliau adalah waktu tahun 1800-an itu dia adalah mata-mata Deli. Wanita tapi seorang mata-mata. Nah, tapi dia itu menenun, membordir dan mencelup bajunya sendiri. Jadi ini menandakan bahwa memang wanita Deli pun ada yang bertenun, tapi mungkin tidak secara komersial seperti itu. Nah, di buku itu juga saya mendapatkan bahwa di salah satu daerah Kesultanan Deli itu juga ada produksi serat nanas sebagai pengganti benang sutra. Jadi makanya menurut saya itu mungkin ya tidak ada bukti ya, tapi dari bukti buku itu adalah perjalanannya John Anderson, yang dia seorang jurnalis dari Inggris yang diperintahkan Belanda untuk mencatat perjalanan dari dia turun dari Labuan Dali ke Langkat. Jadi dia sepanjang itu dia mencatat apa aja yang dia temui gitu, baik itu tumbuhan, kegiatan pekerjaan, potensi-potensi alam di sana gitu dia catat gitu. Kok sekarang ini mungkin lebih kepada apa ya? Bagaimana memang memperkenalkan songket Deli ini kepada kembali ya kepada orang-orang masyarakat Deli tentunya, sekaligus juga kepada dunia gitu. Jadi memang melalui ini juga kita memang memperkenalkan Kota Medan, kebudayaan Melayu gitu, melalui pameran-pameran, ataupun waktu kita jualan itu kita tetap mengedukasi gitu, bahwa Medan itu ini loh Melayu gitu. Terus juga ini produknya, nah dari motif-motif itu kita menceritakan kisah-kisahnya kan sebenarnya. Kayak kita ngangkat tembakau Deli, kita ngangkat ulam raja, itu Istana Maimun, kita ngangkat juga motif-motif kontemporer yang kita terinspirasi dari ragam hias yang ada di Istana Maimun juga gitu. Nah jadi dari situ sih kita mungkin untuk artinya mungkin bagi kita sendiri adalah sebagai sarana ya, media bagi kita untuk memperkenalkan kembali budaya Melayu ke banyak orang. Ini emang siapa kemarin yang ngerjain? Oh mama nggak di TV ya?
Irvania adalah seorang animator tamatan salah satu universitas ternama di Pulau Jawa. Setelah menamatkan sarjananya pada Desember 2014, ia diminta meneruskan cita-cita sang ibunda, yaitu membangkitkan kembali songket Deli di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Melayu Deli. Pembedanya dari yang awal warna-warnanya itu masih ngikut yang tradisional, lalu kayak mungkin secara desain juga masih yang tradisional. Nah, mungkin terbantu juga dari ilmu animasi itu, akhirnya ya warna-warna yang keluar adalah warna-warna pastel, kekinian yang bisa anak-anak muda juga suka. Tapi ternyata ibu-ibunya juga suka karena jarang gitu kan waktu kita awal keluar warna pastel tuh mereka merasa kayak, wah songket tapi warnanya gini manis gitu. Dan akhirnya mereka memang dari situlah kita mulai meningkatnya saat kita memang merubah wajah songket yang kaku, yang kuno itu menjadi sesuatu yang modern. Nah, untuk secara teknisnya sendiri itu juga ada perubahan. Yang awalnya kita berproduksi dengan cara manual untuk desainnya. Nah, karena alhamdulillah ada ilmu juga untuk sedikit tentang software desain, akhirnya kita secara desainnya menggunakan digital. Jadi semua songket kita ini didesain secara digital, tapi produksinya tetap tradisional karena emang kita ingin memang ingin melestarikan proses itu. Nah, tapi memang secara desain bisa dipermudah dengan digital. Dengan sentuhan modern namun tidak menghilangkan nilai-nilai budaya serta filosofi dari songket Deli, Irvania berharap songket Deli dapat diterima oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Kalau hari ini kita memang ingin menjadikan songket Deli ini sebagai produk budaya yang bisa dipakai kapanpun, bukan hanya dalam acara formal ataupun bukan juga hanya dengan motif-motif lama. Jadi memang kita berupaya untuk berinovasi sejauh mungkin, sebaik mungkin, tapi tetap memperhatikan norma-norma budaya Melayu sendiri. Bagi kita sendiri ya, memang kita ini adalah sebagai kembali tadi media kita untuk bercerita sih sebenarnya, mengkisahkan kehidupan masyarakat Deli yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu. Memang sebenarnya kalau motif songket itu dari Malaysia, Kalimantan, Palembang, Aceh sampai Padang itu semua dasarnya sama. Batu bara juga pasti itu pucuk rebung, tampuk manggis, naga saung, pasti semua punya itu. Nah, makanya kita pembedanya adalah kita menggali cerita-cerita dari Deli itu yang bisa kita buat motif-motif baru yang bisa dijadikan sebagai motif yang menandakan oh ini kisahnya Deli gitu. Nah, makanya kita ngangkat tadi seperti daun tembakau Deli, seperti ulam raja, lalu kita juga mengangkat bunga kenanga. Tapi mungkin di lain juga ada, tapi kita menceritakan apa sih pentingnya motif-motif ini bagi atau signifikannya kepada masyarakat Deli gitu. Kita masih mencoba mempertahankan dengan alat yang memang dari dulu dipakai ya, dari teknik hani, dari teknik motifnya, bahkan sampai tenun, itu memang kita pertahankan. Juga beberapa motif itu juga kita tetap menggunakan motif-motif yang klasik, tapi memang mungkin ada yang benar-benar klasik atau kita campur dengan kontemporer selama tidak merubah ya. Ya kita ada list, karena motif itu udah kita kode ya. Sudah ada kode motifnya karena kebetulan kita sudah dibantu oleh Bank Indonesia, kita setelah tersertifikasi SNI, produk SNI dan juga ISO 9001/2015. Makanya kalau untuk motif tuh kita udah ada ininya, kodenya, itu kayaknya kemarin udah sampai ratusan deh.
Sejak tahun 2014, songket Deli telah menghasilkan beberapa motif, mulai dari daun tembakau Deli yang menjadi ciri khas dari songket Deli, motif ulam raja, balong ayam, anggrek, tampuk gelugur, hingga motif Maimun dan Tirta Nadi. Sekarang ini kita totalnya 21 orang sama saya. Itu udah masuk office, udah masuk penenun. Penenun itu juga terbagi ya, ada yang menenun, ada yang khusus memotif, ada yang menghani, ada yang masih dia menghani memotif, dan ini gitulah. Masih karena dia emang kayak master, kepala penenun dan segala macam. Karena kita udah ada udah ada tupoksinya masing-masing. Kalau range harga kita terendah dari 600.000 sampai 4 jutaan. Itu materialnya beda-beda, ada yang polyester rayon, ada yang katun 100%, ada yang katun sutra, ada yang dengan benang metalik, benang kristal, ada yang tidak menggunakan ada yang misalnya seperti yang ini itu menggunakan benang rayon aja, nggak pakai benang metalik. Nah, kalau untuk quality sendiri memang kita cukup rewel, karena memang kita menjaga kualitas motif, lalu kepadatan tenun, dan juga setelah produksi ya, setelah tenun kita juga ada beberapa proses lagi yang kita lakukan dari QC untuk mengecek kebenaran motifnya, misalnya kesesuaian motif ya dengan hitungannya. Penggulungan benang itu makan waktu sekitar 1-2 hari. Nah, setelah digulung benangnya dihani. Dihani itu adalah proses untuk persilangan benang supaya benang itu bisa menjadi kain. Itu pengikat benang pakan nantinya. Nah, benang lusinya dihani, makan proses 1 hari biasanya. Lalu setelah dihani itu masuk ke proses nyosok. Nyosok itu memasukkan benang helai per helai itu ke sisir dan karab. Itu memakan waktu 1-2 hari juga. Nah, setelah itu sebelum proses motif itu kita ada proses desain juga. Nah, itu ada sekitar 3-5 hari biasanya, tergantung dari tektokan sama kliennya juga. Kalau misalnya itu custom ya. Nah, lalu lanjut ke setelah proses motif itu masuk ke proses tenun. Proses tenun ini memakan waktu, kalau untuk yang kualitas yang standar yang dengan benang yang polyrayon itu memakan waktu 5-7 hari untuk 2 meter. Kalau dari kita sih, secara pandangan kita melihatnya memang cukup antusias. Yang awalnya mungkin nggak pakai ini, jadi akhirnya kayak tertarik gitu kan, mengerti nilai produknya jadinya. Lalu banyak juga jadi masukan-masukan dari customer bikin gini dong gitu. Nah, itu kita juga coba tangkap. Makanya sekarang ini kita mencoba sedang belajar dan berproses juga untuk menjadikan songket Deli ini adalah sebuah produk yang ready to wear, yang bisa dipakai sehari-hari sama mereka nanti gitu. Berkat kerja keras dan semangatnya dalam melestarikan wastra khas Deli, sejumlah apresiasi berhasil diraih. Di antaranya datang dari Bank Indonesia hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita adalah binaan dari Bank Indonesia sejak 2015, dan Bank Indonesia itu sangat-sangat concern ya terhadap perkembangan kita, mulai diberikan dari bimbingan teknis, fasilitasi pameran, bahkan kita sampai pernah pameran ke New York dari Bank Indonesia, lalu ke Singapura juga. Nah, dari Astra itu kita mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program di Desa Sejahtera Astra dengan dana CSR-nya. Kita membangun juga itu sejak 2019, jadi di sini kita mencoba meregenerasi penenun dan mencoba membuat rumah produksi songket lah di Desa Bandar Khalifah ini. Nah, untuk yang lain-lainnya itu kemarin kita juga alhamdulillah dapat kesempatan dapat short term
awards itu dari Australia Awards Indonesia, dapat beasiswa jangka pendek belajar fashion and textile business di Australia. Jadi kita ke 3 kota di sana, Sydney, Melbourne, sama Brisbane. Kita ke sana itu belajar dan sambil melakukan studi banding ya ke fashion dan textile industri di sana. Kita juga dapat beberapa penghargaan dan sekarang juga kita sudah SNI dan ISO certified. Kita juga kemarin di lombanya Asra juga menang DSA Innovation 2019 juara 1 nasional ya gitu. Jadi kita menang di bagian kriya. Songket Deli juga berhasil melahirkan para penenun cilik. Mereka memberikan pelatihan bagi anak-anak muda untuk bisa belajar menjadi seorang penenun profesional. Seperti Najwa Az-Zahra yang kini baru berusia 15 tahun. Nama saya Nasya Az-Zahra, biasa dipanggil Caca, usia saya 15 tahun. Dan saya bergabung di Songket Deli ini dari kelas 1 SMP dan sekitar sudah 3 tahun saya bergabung di Songket Deli. Awalnya sih penasaran, awalnya kan di sebelah rumah. Lama-lama kan udah bergabung ini kok lama-lama suka gitu, jadi keterusan sampai sekarang. Songket Deli itu hasil budaya dari suku Melayu ya. Caca berniatan untuk melestarikan terus songket Melayu ini di Sumatera Utara agar tidak hilang. Caca di kelas 1 SMA ini dari pagi sampai jam 2 itu sekolah, dan dari jam 3 sampai sore itu Caca luangkan waktu untuk menenun. Karena udah belajar jadinya suka, terus kan Songket Deli ini kita melestarikan budaya Melayu, itu juga yang sampai sekarang Caca masih bertahan. Harapan Caca ke depannya supaya Songket Deli terus maju dan agar masyarakat bisa terus mengenal karya dari Songket Melayu Deli. Himbauan Ibu untuk milenial, anak-anak muda, kenalilah budayamu melalui songket ini, ya kan? Karena apa? Songket ini punya makna, bukan asal pakai, asal sarung, pergi mengaji pakai songket, enggak. Nah, jadi ketika kita menghadiri sebuah acara adat, kita gunakan songket. Kemudian untuk pengusahanya tolonglah diperhatikan ya, terutama yang bekerja tadi itu. Bekerja tadi itu. Karena tidak mudah bekerja itu, mulai dari memintal benangnya, ya kan, menyusunnya, banyak sekali. Jadi kalau bisa dihargai dengan harga yang sepantasnya, sehingga pekerjaan menyongket ini tadi tidak dijadikan pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan utama. Melestarikan songket Deli berarti menjaga dan merawat apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan berbudaya.